Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar biologi dengan tema sistem pencernaan pada manusia. Dengan saya, Bu Alif dari SMA IT Ulil Albab, Bekasi. Bagaimana cara sistem pencernaan bekerja? Apa yang terjadi setelah makanan kita makan? Yuk kita ikuti perjalanan makanan dalam tubuh kita. Perhatikan perjalanan makanan masuk ke dalam tubuh kita. Perjalanan makanan akan dimulai dari masuknya makanan melalui mulut. Lalu makanan akan bergerak ke kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan bergerak ke lambung dan diteruskan ke usus halus. Setelah mengalami proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus, maka makanan akan bergerak ke usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan sisa-sisa air dan makanan akan sampai di tempat penyimpanan sementara, yaitu rektum, sebelum dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Agar lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Perjalanan makanan kita dimulai di mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase atau bisa disebut dengan enzim petialin yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Bagian penyusun rongga mulut adalah yang pertama bibir yang berfungsi menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Yang kedua, gigi. Gigi berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan, menambah nilai estetika atau membentuk wajah, serta untuk berbicara. Yang ketiga adalah lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan sebagai indera pengecap rasa dan membantu produksi suara untuk berbicara. Yang keempat adalah kelenjar saliva. Kelenjar saliva di dalam mulut terdapat 3 pasang, yaitu kelenjar parotid, submandibula, dan sublingual. Kelenjar saliva ini berfungsi untuk melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilum menjadi maltosa, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan ke dalam saliva sebagai zat bakteri dan antibodi untuk membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Perjalanan makanan akan diteruskan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke kerongkongan. Tetapi sebelum sampai di kerongkongan, maka makanan akan melewati faring terlebih dahulu. Faring itu bertugas untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di esofagus, maka makanan akan digerakkan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Dari kerongkongan, makanan akan dibawa ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf C yang terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, fundus, badan, dan pilorus. Lambung itu berfungsi untuk menyimpan makanan kurang lebih 2-5 jam. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung dan dicerna secara kimiawi. Yang kedua, fungsi lambung adalah memproduksi kimus atau massa homogen setengah cair yang berkadar asam tinggi dan mendorongnya ke duodenum dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung berfungsi memproduksi mukus untuk melindungi lambung terhadap aksi pencernaan glikoprotein dan vitamin B12 dari makanan yang dicerna.
keempat, fungsinya adalah mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang pertama adalah pencernaan protein. Pencernaan protein yang pertama adalah mengubah pepsinogen menjadi pepsin oleh asam klorida. Yang kedua, renin yang berfungsi mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Enzim ini sangat penting untuk mencerna ASI. Yang kedua adalah mencerna lemak. Lipase lambung yang disekresi oleh sel utama menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas dalam kadar pH rendah. Yang ketiga, pencernaan karbohidrat. Enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama bolus akan tetap bekerja dalam lambung. Lambung tidak memproduksi enzim pencerna karbohidrat. Dan sampailah di usus halus yang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar dengan diameter 2,5 cm dan panjang 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di usus halus terdapat banyak jonjot usus yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap sempurna. Usus halus terjadi gerakan peristaltik dari kontraksi ritmik otot polos longitudinal dan sirkuler yang menggerakkan kimus ke arah bawah di sepanjang saluran. Usus berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang pertama adalah karbohidrat dengan bantuan enzim amilase, maltase, sukrase, dan laktase. Protein dengan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin. Lemak dengan bantuan lipase pankreas dan lipase usus. Jenis absorpsi di usus halus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah absorpsi karbohidrat. Absorpsi karbohidrat yang pertama terjadi dengan cara absorpsi glukosa terjadi bersamaan dengan transport aktif ion natrium. Fruktosa ditransfer melalui difusi dipermudah dan monosakarida lainnya dapat diabsorpsi melalui difusi sederhana. Absorpsi protein terjadi pada asam amino yang masuk ke sel usus halus melalui transport aktif. Absorpsi lemak yang terjadi di mana asam lemak dan gliserol masuk ke dalam sel usus melalui difusi. Molekul asam lemak yang berukuran kecil bergerak ke dalam kapiler vilus, sedangkan molekul asam lemak yang berukuran besar dan gliserol akan membentuk kilomikron masuk ke laktea menuju ke sistem limfa dan sirkulasi sistemik. Absorpsi air, elektrolit, dan vitamin. Air diabsorpsi secara pasif melalui osmosis. Vitamin larut air C dan B diabsorpsi melalui difusi, sedangkan yang larut lemak A, D, E, dan K diabsorpsi bersama lemak. Yang terakhir adalah absorpsi kalsium sesuai asupan makanan dan kebutuhan tubuh yang diatur oleh hormon paratiroid dan vitamin D. Zat besi terikat oleh globulin. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar tidak memiliki jonjot usus tetapi memiliki daya regang yang cukup besar. Usus besar terdiri atas bagian yang pertama adalah sekum yang merupakan kantong tertutup dan memiliki apendik vermiform atau umbai cacing. Yang kedua adalah kolon. Kolon ini terbagi menjadi kolon menanjak atau ascendent, kolon melintang atau transversus, kolon menurun atau descendant, dan kolon sigmoid berbentuk huruf S. Selanjutnya adalah rektum yang memiliki panjang 12-13 cm
serta tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena, sphincter anal otot polos, serta sphincter anal otot rangka yang mengitari anus. Usus besar berfungsi. Yang pertama adalah mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa sehingga kimus menjadi semi padat. Yang kedua, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. Yang ketiga, merupakan tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa, memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Lalu tinja yang merupakan hasil dari sistem pencernaan berupa massa padat itu akan memasuki rektum sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Demikian teman-teman semuanya, apa yang terjadi dengan sistem pencernaan kita, apa yang terjadi dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sudah kita pelajari. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.